Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku pengen Atau kamu menyelesaikan tugas yang itu? aku lagi di apa namanya di aku mau membuat yang kayak kemarin Maksudnya? bagian sini kita tuh ngebuat bagian kategori api.php habis itu koneksi.php sama function underscore api php. Nah, di bagian si function koneksi PHP ini kan kita buat dulu awalnya ada di sini guys, localhost. Kita buat DB baru kan, DB tugas API, habis itu kategori produk, kategori habis itu produk, table produk detail. Nah, nanti misalkan kita buka di sini, terus kita buka desainer ini, itu tuh dia udah nyambung guys, udah nyambung semuanya. Tutorial api PHP native. Nah, di sini tuh udah ada kayak bagian aduh guys, kategorinya terus produknya ini tuh udah kesambung kan, karena kita tuh udah menyambungin di antara si kategori produk sama table produk detailnya. Itu kita baru buat codingannya kan. Nah, codingannya itu awalnya kita bikin koneksi.php dari mulai server name-nya, localhost, habis itu username root-nya, habis itu password-nya kita nggak usah diisi, habis itu DB-nya DB apa? Kita Nah, DB ini DB tugas API, ya kan? Seperti yang tadi kita buat di sini. Setelah itu apa namanya itu koneksinya itu kita MySQL connect, karena kita tuh udah ngekonekin sama si ini siapa sih sama MySQL-nya kan. Nah, misalkan kita buka di bagian MySQL ini, itu tuh kita apa namanya tinggal buka, nanti kita bakal masuk ke dalam si phpMyAdmin ini. Setelah itu kita ke bagian, habis itu jangan lupa juga ditambahkan dengan koneksi ini, habis itu yang ini juga dipanggil ya, masukin. Nah, itu di bagian if ini if die koneksi connect errornya antara gagal terhubung MySQL Connect atau berhasil terhubung. Nah, itu kita buat yang pertama, kita buat itu function API PHP. Nah, function API PHP ini bagian sini ada if get function ya. Kita masukin dulu nih, kita panggil si koneksi PHP-nya nih. Nah, kita masukin berarti include koneksi PHP. Nah, yang pertama ini function pertama, itu data produk. Data produk di sini apa namanya ada global koneksi, setelah itu tampil MySQL koneksi select from product ya, select from product. Di situ while-nya ini dalamnya itu ada data MySQL fake object tampil produk dan data. Nah, respon array-nya ini kita masukin statusnya itu oke, pesannya itu berhasil menampilkan data produk. Ini kalau udah muncul pasti bakal ada responnya kayak gini guys. Setelah itu bagian header ini konten, nah content type-nya application JSON. Jadi kita buka di sini itu, nah ini ada tampil data produk. Nah, dia tuh misalkan apa namanya ini buat nampilin si JSON-nya ini buat manggil biar ke nih JSON encode, nanti itu dia bakal muncul, jadi bakal nampil kalau ini tuh JSON. Nah, yang tadi aku bilang di sini itu apa namanya yang aku bilang oke berhasil menampilkan data produk. Di sini kita lihat kayak gini nanti kalau udah berhasil tuh guys ya. Oke berhasil menampilkan data produk. Setelah itu di bagian function keduanya tambah produk di sini itu kita namain itu kategori ID, sama kayak yang di sini kategori ada. Nah, di sini tuh ada yang kayak kategori ID, habis itu produk, nama, harga. Nah, di sini kita masukin di dalamnya itu kayak gini guys. Oke, kategori ID, produk, nama, harga, habis itu ini kita ubah aja. Karena kalau ID-nya itu kan dia udah varchar kan awal di sana. Varchar. Udah
Jangan lupa untuk manggil di sini ini juga. Habis kita masukin di sini di bagian hasil MySQL query-nya ini koneksinya insert intonya produknya itu values-nya kita tambahin di sini biar dia kepanggil. Nah, untuk hasilnya kita masukin beberapa pesan itu berhasil menambahkan data sama gagal menambahkan data. Biar dia tuh kayak tahu kita tuh berhasil apa enggak gitu kan, guys. Nah, di bagian sini itu udah jelas kan kayak gini. Setelah itu oven ya. Setelah itu bagian edit produk. Nah, edit produk ini kita lihat dulu codingannya. Nah, ini itu function yang ketiga. Function yang ketiga bagian edit produk. Nah, itu dia pakainya itu metodenya metode get. Nah, sedangkan kalau yang si ini kita tulis kayak biasa, panggil kayak gini. Ya, setelah itu hasilnya juga kita panggil kayak gini. Ya, kita masukin juga ke sini. Terus di sini tuh cuma ditambahin where product ID, habis itu ID. Ya, biar dia kepanggil. Artinya jadinya tuh seperti ini. Nah, tulisannya status true. Pesan basi menambahkan data yang goreng kayak gitu kan, guys. Karena ini kita nambahin data kan. Kita ngedit datanya. Setelah itu bagian hapus data produk. Hapus data produknya ini kita bagian sini dulu. Nah, di sini ada function yang terakhir. Function yang terakhir di sini itu ada pesan, statusnya. Setelah itu header bagian sini. Setelah itu di sini kita masuk panggil ya. Delete from product where product ID. Habis itu udah kayak gitu. Nanti hasilnya kayak gini, guys. Oke guys, cukup sekian demo hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.